Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lah tentang apa? Ibu mungkin bertanya, kenapa Kiai tanya dia suami saya terpasang sama saya itu? Nanti ada doanya, tidak langsung di sini saya beri tempat agar suaminya tidak kasar. Atau terakhir nanti saya baca selawat bersama. Di Jeddah kemarin itu ada hadrah, apa di Mekah nggak ada? Ini ibu-ibu muslimat Mekah nggak boleh ada hadrah di sini. Di Jeddah kemarin iqamah ada Islam, ada juga di sini. Oh iya, beriya. Mata tak pun. Nanti kalau ada salatullah salam gitu aja. Ala Toha Rasulillah salatullah. Ada yang mau bertanya? Ada lagi. Enggak. Silakan. Satu dulu. Silakan. Satu suami istri katanya ini. Soal suami istri katanya. Kalau sudah tepat istrinya gimana penambahan? Assalamualaikum Pak Kiai. Enggak. Bagaimana hukumnya kalau seorang istri udah dicerai sama suaminya, tapi surat cerainya belum dapat, terus dia menikah sama laki-laki lain? Boleh. Terima kasih. Saya tanya dulu Mas, kalau di Indonesia ada namanya hukum positif dengan hukum normatif. Kalau secara hukum syariat itu yang penting kan ada pertama wali, yang kedua ada saksi sah menikah itu. Lalu kalau bercerai, ya sesuai, kalau ada lafaz tolak maka terceraikan istri itu. Lah persoalannya kalau dia kemudian kawin secara hukum normatif tercatat di kantor urusan agama kalau di Indonesia, maka perceraiannya harus lewat pengadilan negeri. Jadi kalau misalnya dia belum kemudian surat itu terceraikan kawin lagi, salah secara hukum normatif. Kalau secara agama Bapak boleh-boleh saja. Kalau dia kawinnya tidak di sini, maksud saya di sini kawinnya kan mungkin kalau lewat kerajaan Arab Saudi mahal kawin di sini. Tapi kalau hukumnya siri kawin di luar gitu kan, maka perceraian pun kan tidak ada surat-surat apa-apa, hanya perjanjian antara suami dengan istrinya. Maka kemudian kalau kawin ada wali, ada saksi. Kalau misalnya dia mau bercerai, yang penting kemudian ada lafaz tolak dari seorang suami, maka terjadilah talak. Apa suratnya dari mana? Yang penting kalau perempuan harus ada masa iddah. Kalau perempuan cerai tidak ada kehamilan, kalau hamil masa iddahnya selesai, mengeluarkan anak selesai. Tapi kalau misalnya masa iddah bagi perempuan yang belum punya anak atau belum hamil, maka itu salah satu guru. Salah satu guru itu artinya berapa? 3 bulan 10 hari. Jadi kalau 3 bulan 10 hari masih belum ada tanda-tanda kehamilan, dia boleh sudah untuk kawin lagi 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Jadi surat itu kalau resmi Mas, kalau di Indonesia. Jadi ada surat cerai. Ada surat. Kalau sebelum ada surat cerai itu kawin, salah secara hukum normatif, tapi tidak secara agama. Di mana itu? Di Indonesia ya. Kalau Indonesia banyak. Di Indonesia dia punya, di Mekah dia punya. Tidak serius, masalahnya secaranya udah cerai dengan secara lisan, tapi suratnya belum dapat. Iya itu gila tempat sih. Bercerainya, akte cerainya belum dapat. Akte itu dari mana? Dari pengadilan, dari KUA. Pengadilan Indonesia berarti ya? Indonesia. Tapi kalau cerai itu sudah cerai. Tanpa harus Anda menunggu surat itu. Kalau lafaz tolak itu dilafazkan, terjadi surat. Karena perceraian tidak boleh main-main. Lafaz tolak maksud saya. 8 tahun udah cerai.
udah cerai, udah sah cerai, tapi belum dapat akte cerai, tapi sudah menikah lagi. Kalau secara agama sudah selesai waktunya, selesai waktu untuk masa iddahnya, kemudian dia kawin, secara agama boleh. Tapi kalau diadukan ke pengadilan, sampai itu bisa salah. Kenapa? Karena surat cerainya sudah berubah. Tapi sampai bisa dibuka balik juga. Kenapa? Karena sampai mungkin suami sudah tidak memberikan nafkah. Itu ada ditolak itu mas di surat ketika ada kawin. Kalau selama 6 bulan berturut-turut suami tidak lagi memberikan belanja, tidak lagi menafkahi, maka dengan sendiri terjadi fasad, terjadi perceraian. Jadi sampai selama itu sebelum cerai itu turun, belanjai tidak istrinya kamu itu dengan anak. Barangkali ada lagi. Nanti sampai secara pribadi aja. Karena ini nyelipet ke jangan enak saya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sama. Saya bertanya tentang yang semuanya mungkin di sini nggak sih. Sebagian di sini ada yang menikah lebih dari satu. Nah kalau menikah lebih dari satu, mungkin ada istrinya yang mematikan itu. Misalkan ganti. Agak maju. Mic-nya. Misalkan salah satu perempuan menikahi salah satu laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, misalnya 2, 3, 4 akur dan tidurnya satu kasur 3 nyawa misalkan, gimana hukumnya? Satu kasur tadi ya. Bagus itu. Maksud saya, jarang-jarang sih kalau orang istri 1, 2, 3 ngumpul seperti itu, jarang-jarang. Iya, satu kasur suaminya di tengah. Hebat, karena bisa yang lain mereka depannya itu semua gitu. Yang penting rukun gitu. Di Quran itu kan fankihu ma qabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu maka kawinlah kamu. Fankihu ma qabalakum. Kalau Anda punya kemampuan terhadap perempuan itu masna 2 wa thulatha 3 wa ruba' dan 4. Wa in kuntum wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau Anda khawatir dengan tidak bisa berlaku adil kepada 4 orang itu, maka 1 saja cukup. Kalau Anda tidak mampu berlaku adil. Tapi kalau sudah dijiar-jiar 4 orang gitu sudah mau, ya alhamdulillah. Tapi dia tidak ada tuntutan, mungkin harus adil. Cuma persoalannya, kalau satu malam itu minta semua, ya apa itu semuanya? Mampu nggak yang laki-laki gitu? Itulah keadilan mas ya, keadilan. Jadi adil kalau persoalan biaya mungkin mas. Jadi kalau adil dalam persoalan belanja mungkin. 1 orang 1 jutaan satu hari, 4 orang per juta. Mungkin, tapi keadilan dalam mengatur cinta itu yang terbaik. Situasi muda merupakan. Lah terserah. Kalau mereka mampu, ya mampu. Adil itu apa artinya? Agama mengatakan at-tawassut bainal amrayn, seimbang, itu adil. Tapi kalau kemudian adil menurut yang lebih hebat lagi, agama itu menyatakan adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ia mensitua-situa si muda menempatkan sesuatu pada letaknya, itu adil. Ia mensongkok sebuah tas, ia mensandal sebuah sandal sebuah tas, berarti tak perlu adil. Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Waktu syekh di mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Tapi yang berbeda, adil itu tawassut bainal amrayn, seimbang di antara 2 perkara, 50-50, 50-50 adil. Terima kasih. Terima kasih.